di padang rumput kering Afrika Timur. Hiduplah masyarakat di mana ukuran kawanan ternak dapat menentukan status sosial, prospek pernikahan, dan masa depan seseorang. Pernikahan tidak disahkan dengan cincin kawin, melainkan dengan sapi. Hujan dipanggil melalui berbagai ritual dan tarian. Kedewasaan seorang pria hanya diakui setelah ia berhasil membuktikan keberaniannya di hadapan seluruh komunitas. Mereka adalah suku Pokot, pejuang tangguh yang dulunya sering membuat suku tetangga merasa waspada. Di balik reputasi tersebut, terdapat sebuah kisah bertahan hidup di tanah yang keras, tradisi kuno yang masih bertahan kuat, dan masyarakat di mana peran perempuan jauh lebih penting dari dugaan banyak orang luar. Apa yang membuat mereka mampu melestarikan dunia ini melewati begitu banyak generasi? Mari kita cari tahu jawabannya bersama. Di wilayah utara Kenya, dekat tepi Danau Baringo yang luas, terdapat sebuah dataran tinggi tak tersentuh yang dikelilingi oleh gunung berapi. Ini adalah tanah air orang Pokot, komunitas semi-nomaden dari keluarga Kalenjin. Saat ini, populasi mereka berkisar pada angka 500 juta jiwa, tersebar di sepanjang perbatasan Kenya dan Uganda. Suku Pokot bukanlah komunitas yang seragam. Di lereng timur Pegunungan Cerangani, kelompok Pipopak telah menetap dan menyandarkan hidup dari bidang pertanian. Sementara itu, di daerah semak belukar yang terik, kelompok Pipokiaj terus mempertahankan cara hidup nomaden kuno, selalu berpindah tempat demi mencari padang rumput dan air bagi ternak mereka. Para ahli antropologi meyakini nenek moyang mereka berasal dari etnis Nilotik di lembah Sungai Nil, wilayah selatan Sudan. Sekitar 3000 tahun yang lalu, Pueblo bermigrasi ke arah selatan dan akhirnya menetap di Kenya Utara. Selama berabad-abad, mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, termasuk salah satunya adalah suku Pokot. Untuk benar-benar memahami masyarakat Pokot, Anda harus memperhatikan kaum perempuannya. Kalung manik-manik berwarna-warni di leher mereka bukan sekadar perhiasan, melainkan bahasa tanpa suara. Dari cara pemakaiannya, warga desa bisa mengetahui apakah perempuan tersebut sudah menikah, lajang, atau menikah kembali. Kecantikan luar itu hanya mewakili sebagian kecil dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Sebelum matahari terbit, perempuan Pokot sudah mulai bekerja. Mereka memerah susu, menyiapkan makanan, merawat anak, mengolah kulit hewan, menjahit pakaian, dan mengumpulkan kayu bakar. Mereka juga mencari cabang pohon untuk dianyam menjadi tikar, tempat tidur, atau bangku. Semua keterampilan ini telah dipelajari sejak usia sangat muda. Hal yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa sebagian besar rumah dibangun langsung oleh kaum perempuan setelah menikah. Seorang istri akan segera membangun rumah keluarganya sendiri, mulai dari atap, dinding, hingga tata ruang di bagian dalam adalah tanggung jawabnya. Di saat para pria sibuk merawat ternak dan bepergian jauh, kaum perempuanlah yang menjaga kehidupan komunitas tetap berjalan. Namun, di balik peran krusial ini terdapat realitas yang cukup rumit. Dalam masyarakat tradisional Pokot, perempuan memikul sebagian besar beban kerja harian, namun hanya memiliki sedikit hak suara dalam keputusan besar. Banyak pernikahan diatur oleh keluarga, dan keinginan pengantin perempuan terkadang tidak menjadi penentu utama. Ini adalah sistem sosial turun-temurun, meski perlahan mulai diubah seiring masuknya pendidikan di dalam masyarakat modern Kenya. Berbeda dengan banyak desa di Kenya yang sering mempertemukan berbagai keluarga berbeda, suku Pokot secara tradisional hidup dalam pemukiman yang hanya berisi satu klan. Setiap komunitas terikat oleh hubungan kekerabatan dan berpusat pada kawanan ternak. Bagi orang Pokot, sapi dan kambing jauh lebih dari sekadar hewan peliharaan. Ternak adalah mata uang, penentu status sosial, dan fondasi perekonomian. Hewan ini digunakan untuk berdagang, sebagai mas kawin, dikorbankan dalam upacara penting, dan menjadi harta warisan. Nilai seseorang seringkali dinilai murni dari jumlah ternak yang dimilikinya. Setiap pagi selalu dimulai dengan rutinitas memerah susu. Susu adalah bagian paling utama dalam pola makan mereka. Selain diminum dalam kondisi segar, susu juga diolah menjadi mentega, keju, dan yogurt khusus yang dicampur dengan abu tanaman lokal.
Untuk keperluan ritual atau menambah gizi anak, susu sering dicampur dengan darah sapi agar memberikan kekuatan ekstra. Ternak tersebut sangat berharga, sehingga harus dijaga secara ketat sepanjang malam. Para pria rela bergadang demi melindungi kawanan hewan dari pemangsa buas dan para pencuri. Karena hewan ini sudah sangat bergantung pada manusia. Mereka akan sulit bertahan hidup sendiri di alam liar jika terpisah dari komunitasnya. Saat siang hari, ternak digiring untuk merumput dan selalu diperiksa kesehatannya. Lintas generasi, suku Pokot memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang tanaman obat. Mereka tahu persis cara mengobati penyakit, Memperkuat kekebalan, atau meracik tanaman ke dalam pakan dan susu. Di lingkungan utara Kenya yang sangat keras. Pengetahuan ini sangat membantu manusia dan ternak bertahan hidup selama ribuan tahun lamanya. Di wilayah suku Pokot, pernikahan memiliki arti yang lebih dari sekadar cinta belaka. Hal ini adalah bentuk kesepakatan besar dua keluarga yang disahkan menggunakan aset paling berharga, yaitu ternak. Untuk melangsungkan pernikahan, keluarga pengantin pria umumnya harus menyerahkan sekitar 20 hingga 25 ekor sapi kepada keluarga wanita, atau sejumlah kambing yang nilainya setara. Mas kawin sebesar itu jelas membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikumpulkan. Jumlah pertukaran ini sangat memengaruhi status perempuan di dalam komunitas dan juga mencerminkan seberapa kuat komitmen kedua keluarga. Sistem poligami masih dijalankan dalam masyarakat tradisional Pokot. Seorang pria diperbolehkan memiliki banyak istri jika ia mampu secara ekonomi dan memiliki banyak ternak. Memiliki keluarga besar bukan sekadar soal garis keturunan, melainkan juga menyediakan sumber tenaga kerja bagi klan. Dalam kondisi nomaden yang dipenuhi ancaman kekeringan dan wabah penyakit, jumlah populasi besar sangatlah penting untuk bisa bertahan hidup. Maka dari itu, pernikahan di tempat ini sering dipandang sebagai aliansi ekonomi dan sosial. Melalui pertukaran hewan ternak, dua keluarga menjalin ikatan persaudaraan antar generasi. Hal ini juga mengungkap sebuah kebenaran penting dalam budaya Pokot. Bahwa Anda wajib memiliki ternak untuk membangun keluarga. Ternak benar-benar mendikte status, masa depan, serta kesempatan seseorang untuk dapat menikah. Bagaimana pendapat Anda tentang adat pernikahan ini? Apa Anda mengetahui tradisi pernikahan unik dari tempat lain? Silakan bagikan pendapat Anda di dalam kolom komentar. Kedewasaan tidak datang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Kedewasaan wajib diakui secara resmi oleh komunitas melalui pelaksanaan ritual khusus. Bagi kaum pria, acara paling penting adalah festival sapa yang diadakan di akhir musim hujan. Momen inilah yang digunakan pemuda untuk membuktikan bahwa mereka siap menjadi laki-laki dewasa. Pertandingan gulat sering diadakan tepat di tengah desa, di mana seorang pemuda akan bertarung melawan teman atau tetangganya. Sang pemenang akan mendapatkan rasa hormat dan dinilai layak menjadi seorang pejuang sejati. Namun, itu baru langkah awal. Seorang remaja pria harus rela meninggalkan dunia masa kecil yang terikat pada ibu dan saudara perempuannya, lalu mulai makan dan beraktivitas bersama kelompok pria dewasa. Selanjutnya, terdapat ritual pengujian mental serta daya tahan fisik. Menurut tradisi masyarakat Pokot, laki-laki sejati harus mampu menahan rasa sakit luar biasa tanpa menunjukkan sedikit pun kelemahan. Hanya dengan melewati cobaan berat ini, ia dianggap siap memikul tanggung jawab besar. Kaum perempuan di sini juga memiliki ritual transisi kedewasaan tersendiri. Namun, terdapat sebuah masalah kesehatan yang sangat kontroversial. Di masa lampau, beberapa komunitas sempat mempraktikkan adat yang sangat merusak kesehatan serta hak asasi perempuan. Berbagai praktik tersebut kini telah dikecam oleh pemerintah Kenya dan dunia internasional, sehingga pelaksanaannya dilarang keras. Saat ini, program edukasi serta advokasi terus berupaya mengubah cara pandang warga demi melindungi masa depan anak perempuan. Ini adalah contoh nyata bahwa tidak semua tradisi kuno bisa dipertahankan begitu saja. Jika sebuah adat secara jelas mengancam kesehatan dan hak dasar manusia, maka masyarakat harus dengan bijak memilih masa depan yang jauh lebih baik. Di antara sekian banyak komunitas adat di Afrika Timur, suku Pokot sejak lama dikenal luas sebagai pejuang dan pemburu yang sangat tangguh. Karena harus bertahan hidup di tanah gersang dengan sumber daya yang minim,
Mereka wajib memiliki tingkat kewaspadaan tinggi dan keterampilan bertarung untuk melindungi komunitas serta harta mereka. Bagi orang pokot, Ternak adalah sumber utama untuk segala hal, mulai dari bahan makanan, uang pertukaran, mas kawin pernikahan, hingga fondasi kehidupan bermasyarakat. pada masa lalu, hal semacam ini sering memicu pecahnya konflik perebutan hewan ternak antar suku yang berdekatan. Bagi pemuda dari keluarga miskin yang tidak mempunyai ternak sendiri, Satu-satunya peluang agar bisa menikah sepenuhnya bergantung pada keberhasilan mereka merampas sapi dari kelompok lain. Tekanan dan himpitan untuk bertahan hidup tersebut pada akhirnya menciptakan rentetan periode konflik hebat di wilayah Danau Baringo. Akibatnya, beberapa kelompok berukuran lebih kecil terpaksa harus pindah tempat demi menghindari kekerasan dan mencari sumber penghidupan baru di tempat yang lebih aman. meski begitu, Situasinya perlahan telah banyak berubah pada masa sekarang. Berbagai konflik suku berskala besar sudah lama ditinggalkan dan menjadi bagian dari masa lalu. Hal yang tersisa pada saat ini hanyalah kumpulan cerita lisan yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ditambah dengan kebanggaan mendalam atas sejarah masa lalu, ketika para nenek moyang mereka disegani sebagai sosok pejuang paling menakutkan di seluruh kawasan Afrika Timur. Seperti warga tradisional Afrika lainnya, suku Pokot meyakini sekitarnya dihuni roh tak kasat mata. mereka percaya manusia, satwa, pepohonan, Sungai, dan alam liar mengandung energi spiritual mandiri. Oleh karenanya, aneka ritual sangat vital bagi kelangsungan komunitas. Tetua desa memimpin doa memohon berkah, turunnya hujan, atau pelindungan leluhur sebelum acara sakral dimulai. Salah satu ritual utama adalah kurban hewan. Seekor kambing disembelih diiringi doa untuk kesehatan panen raya, dan kedamaian desa. Ini merupakan cara andalan suku Pokot merawat jalinan hidup, roh leluhur. serta kekuatan alam. Hal paling menarik adalah kemampuan meramal. Setelah sesi kurban, Para tetua meneliti organ dalam hewan peliharaan tersebut guna mencari petunjuk masa depan. bentuk atau warna ganjil ditafsirkan sebagai ramalan cuaca cerah atau peringatan bahaya di depan mata. Walau banyak kaum modern menilainya sebagai mitos, bagi orang Pokot tradisi ini adalah metode leluhur memahami semesta dan bertahan di liarnya sabana Afrika Timur. Jika kisah luar biasa ini menggugah Anda, dan Anda ingin menyaksikannya, Ketik luar biasa di kolom komentar. Kini, kaum Pokot dihadapkan pada cobaan keras berupa kemarau ekstrem dan iklim tak tertebak. Wilayah Kenya Utara dikoyak kekeringan fatal yang menyiksa jutaan peternak sapi. Bagi banyak kaum kerabat, ini berarti hilangnya tiang penyangga ekonomi dasar. Ritme harian suku Pokot mengacu sepenuhnya pada kedatangan hujan. Jika hujan menyapa, padang rumput kembali segar, ternak meraup bobot optimal. dan komunitas bisa menimbun cadangan hidup. Tetapi saat masa kemarau berlarut, pria dan wanita wajib memandu kawanan hewannya, melangkah lebih jauh tiap hari, memburu sisa mata air. Di fase terberat, penduduk desa harus migrasi total mencari lahan hidup berair. Saat terjepit, orang Pokot bukan hanya mengaktifkan keterampilan bertahan. Melainkan memakai ritual leluhur kuno. Tarian pemanggil tetesan hujan tampil sebagai andalan utama sejak zaman Baheula. Walaupun nada, Doa dan gerak kolosal diyakini menjembatani warga dengan entitas gaib alam demi menarik datangnya hujan ke bumi tandus. fenomena ini membongkar akar penting ajaran animisme Pokot. Ketimbang berdoa pada Dewa Tunggal, mereka percaya jagat dikuasai rupa-rupa energi gaib yang mampu merespon manusia lewat ritus khusus. Baik lewat lensa sains maupun agama. Tarian hujan ini punya nilai masif. Bukan semata panggung spiritual. Tarian ini ampuh mengumpulkan kekuatan desa saat kelangsungan hidup mereka sungguh ditentukan oleh sejuknya embun hujan. Bila ada menu harian yang merangkum nafas hidup orang Pokot, sajian itu adalah ugali. Hidangan ini diracik dari tepung jagung yang direbus merata hingga menjadi gumpalan kental dan padat. Amat sederhana. Namun ugali melepas banyak kalori dan mengusir lapar seharian penuh. Di mata suku Pokot dan klan Kenya lain, Fungsi ugali setara dengan nasi matang di Asia atau hamparan roti Eropa, yakni mendasari setiap hidangan makan mereka.
Maka tak heran jagung menyandang predikat hasil panen paling bernilai. Ia ditanam rutin, dijemur matahari, dijaga di lumbung, lalu dimakan setahun penuh. Pada cuaca galak Kenya Utara, makanan syarat tenaga seperti ugali andal menuntun komunitas menerjang kejamnya kemarau menahun. Sebaliknya, Potongan daging segar amat langka hadir di meja rotasi. sebab bagi bangsa pokok ternak dinilai sekualitas harta tabungan emas. Hewan ini murni disembelih khusus pada momen sakral, peribadatan rohani, dan kumpul raksasa warga desa. Etika porsi pembagian daging pun dengan fasih menunjukkan stratifikasi sosial leluhur yang melingkupi peradaban warga ini. Selain murni dilahap, Utilitas jagung turut menjamah aspek perayaan. Pada hari besar, jagung disulap sakti menjadi arak lokal tradisional. Biji tersebut ditumbuk kasar, dimasak, lantas diperam berhari-hari sebelum dijadikan minuman penyambutan tetamu penting dan pesta perkumpulan kerabat. Sebagian besar rumah adat pokot murni disusun bahan alam. hal paling hebat. Dominasi tugas membangun ini murni dipikul para wanita tangguh. Tiap rumah diawali kerangka ranting akasia yang dipaksa melengkung bulat utuh. Dindingnya ditutup tebal oleh lapisan dahan kecil. Jerami kering dan aneka hasil hutan sekitar. Atapnya dianya merapat bermotif silang. Sanggup menghalau sengat mentari seraya mendepak air hujan di masa basah. Meski tampil bersahaja, hunian ini sempurna menaklukkan suhu galak Kenya Utara. Konstruksinya memangkas uap panas harian, mengusir serangga hama. Sekaligus memerangkap sejuk di bagian dalam. Tata letak rumah turut melukis wajah persaudaraan suku Pokot. Dalam poligami, Masing-masing istri memiliki gubuk pribadinya. Jadi, bukan memakai format satu bangunan megah. Pelataran keluarga rimbun berisi aneka bilik mungil yang mengepung satu halaman utama bersama. di tepian rimbunnya terdapat bilik pendukung rutinitas seperti lumbung padi, sangkar ayam unggas, dan pagar pembatas dari serangan hewan pemburu nokturnal. Semua struktur ini digarap murni keterampilan tangan beralaskan kayu. Daun dan sisa bahan alam gratis. Kehidupan Pokot tidak sekadar soal ternak. Kemarau dan bertahan hidup. Dunia mereka amat kaya akan musik, tarian, Dan pesta bersama. seperti suku Afrika lain. Orang Pokot amat gemar menyanyi dan menari. Tapi bagi mereka, tarian bukan sekadar hiburan semata. Seni ini berfungsi sebagai arsip sejarah hidup, demi menjaga pesan berharga dari leluhur ke generasi penerus. Satu tarian tertua mengisahkan gembala muda yang nekat bertaruh nyawa menjaga dombanya. Kisah heroik ini selalu dinyanyikan di festival. Sebagai pengingat tentang keberanian. Pengorbanan dan tanggung jawab di lingkungan berbahaya. Lagu dan tarian adalah cara menjaga ingatan bersama. Meski alamnya keras. Pernikahan Pokot berjalan berhari-hari, penuh nyanyian, Tarian, dan jamuan. Acara bermula lewat ritual keluarga wanita. penanda saat ia bersiap pergi dari rumah masa kecilnya ke kehidupan baru. Sebelum menikah, perhiasan remajanya dilepas dan diganti perhiasan baru tanda istri sah. Kalung manik, warna lukisan kulit, Dan tata rias bermakna simbolis terkait sikap dewasa idaman komunitas. Ini adalah titik haru pernikahan. Sang wanita meninggalkan kampung halaman demi takdir baru di desa lain. namun ia tak memutus garis leluhurnya. Bagi suku Pokot, Pertalian darah terus menjadi identitas abadi setiap warga. meski mereka sudah resmi berkeluarga, mengenal Pokot bagaikan mesin waktu. Di padang gersang Kenya Utara, tradisi berabad lalu seperti gembala. Ritual, Tari dan animisme terus dipertahankan. Bagi mereka, tradisi bukan sekadar sejarah kosong, melainkan benang batin dengan roh pendahulu. lewat upacara dan lagu, Kisah leluhur terus mendarat pada generasi muda. Namun dunia di luar berubah pesat, iklim ekstrem, kemarau parah. pendidikan, dan ekonomi baru perlahan merombak struktur hidup di sana. Pertanyaan besarnya bukan lagi soal asal suku, tetapi seberapa murni sisa identitas ini kelak bertahan. Di masa modern ini, Haruskah adat sekuat Pokot dikurung utuh, atau beradaptasi ikut irama zaman terkini? Bagikan pandangan Anda di area komentar. Jika Anda selalu rindu menyelami kearifan asing dari belahan bumi, pastikan tekan tanda suka pada tayangan ini dan jadilah pelanggan kanal kami demi menanti
kisah menakjubkan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.